Justice sekarang berganti nama dengan Hall of Order. Di saat itulah di mana Green Arrow menyusup masuk ke sana untuk dapat bertemu dengan Amanda Waller yang menjadi penguasa Hall of Order. Nah, berkat rencananya yang sengaja ketahuan dan ditangkap oleh anggota Amanda Waller, dia pun akhirnya bertemu dengan Waller. Green Arrow meminta penjelasan wanita itu di mana sekarang si Roy Harper. Hanya saja Waller malah menyuruh Green Arrow untuk pergi ke Sanctuary mengambil berkas pasien yang ada di sana. Apakah ini ada hubungannya dengan Roy Harper di saat ini? Nah, cerita itu adalah ringkasan cerita yang sebelumnya, dan sekarang mari kita lanjutkan pada edisi yang berikutnya. Inilah ulasan cerita video komik Green Arrow volume ke-7 yang berada di era Dawn of DC untuk edisi yang ke-10. Semoga kalian suka. Yeah. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dengan DC Indonesia. Bagi yang belum subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia ini. Bagi yang sudah, kalian sangat luar biasa. Mwah. Cerita dibuka dengan percakapan Amanda Waller dan Oliver Queen, yang dimana inti pembicaraan mereka, Amanda Waller memerintahkan Oliver Queen untuk mengambil file Sanctuary dari markas tersembunyi yang ada di pegunungan. Green Arrow malah menolaknya, namun di saat wanita itu mengungkapkan bahwa Waller sebelumnya telah mengirim Roy Harper ke tempat itu dan sekarang ini dia entah kemana menghilang, mengapa tidak ada kabarnya, dan Waller pun berpikir Roy menghilang di daerah tempat itu. Nah, mendengar penjelasan itulah kemudian Green Arrow pun akhirnya setuju menerima misi itu dengan harapan dapat bertemu dengan Roy Harper. Beberapa saat kemudian, Oliver Queen dan Connor Hawke berangkat ke Sanctuary. Dia pun menceritakan sepenggal peristiwa Heroes in Crisis. Di tempat itulah di mana Sanctuary menjadi peristiwa berdarah yang menyebabkan Roy Harper menjadi satu-satunya orang di balik pembantaian para pahlawan. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat peristiwa Heroes in Crisis, silahkan cek di channel ini. Semenjak itulah si Green Arrow di saat ini menjadi kehilangan sosok Roy Harper yang dia kenal sebagai Arsenal. Dan sekarang setelah peristiwa Pariah membawa para pahlawan ke dimensi asing dalam peristiwa Dark Crisis, Green Arrow masuk ke semesta yang sama sekali membuatnya dia bingung dan bertemu dengan putrinya Roy Harper, ya si Lian Harper. Di sanalah si Lian itu menceritakan bahwa ayahnya masih hidup dan mereka bertemu di kota Gotham. Hal ini membuat Green Arrow tidak mempercayainya. Selama ini Roy adalah teman, sahabat terbaik yang dia kenal dalam setiap petualangannya. Sejak Roy Harper masih muda dan sampai sekarang, dia berjanji kepada Lian bahwa dia akan segera menemukan ayahnya. Beberapa saat kemudian, kedua pria ayah dan anak yaitu Oliver Queen dan Connor Hawke pergi ke markas John Diggle yang mengizinkan Connor untuk membebaskannya dari penjara, menyelidiki Merlin dan apa sebenarnya hubungan dia dengan Amanda Waller. Mereka pun pergi ke lokasi terakhir Roy Harper yang diketahui dan menemukan sebuah gerbang logam yang tertutup pada sebuah bangunan yang dibangun pada perbukitan salju. Tiba-tiba mereka merasakan nih ada suara yang membuat mereka menjadi tersentak. Mereka pastikan itu adalah tanda bahaya yang kemudian mereka bersiap untuk bertarung. Ternyata suara yang membuat mereka curiga itu adalah tiga wanita yang dikenal dalam sepanjang sejarah Green Arrow. Mereka adalah Red Arrow, saudara tirinya Oliver Queen, Arrowhead, ya mantan anggota dari Young Justice, dan Red Canary, seorang wanita yang ngefans dengan Black Canary. Dia mengetahui wanita itu dari istrinya sendiri. Ketiga wanita itu muncul dari salju yang langsung menyerang mereka secara tiba-tiba. Tentu saja hal ini membuat Oliver dan Connor menahan dan menangkis serangan mereka. Nyusul kemudian ada Speedy, ya si Mia Dearden, yang dia itu adalah Speedy yang kedua yang berada di garis waktu yang tidak diketahui. Dia menyerang secara diam-diam dan menembak mereka berdua dengan panah listrik taser. Sepenggal cerita masa lalu, Oliver Queen bertemu dan mengajarkan Mia menjadi tim Arrow. Mia pun kemudian meminta maaf kepada Oliver bahwa Roy memerintahkan mereka untuk menghentikan siapapun yang muncul, tidak peduli siapa orang itu. Mia pun membantu Oliver berdiri dan Oliver memeluknya, merasa bahagia
bahagia dapat bertemu dengannya lagi. Yang akhirnya mereka pun mengakhiri kesalahpahaman ini dengan saling menyapa akrab. Para wanita-wanita itu pun kemudian memberitahu mereka bahwa Roy masuk ke fasilitas itu sejak kemarin dan pintu yang ada di belakangnya terbanting tertutup dan sekarang mereka tidak bisa membukanya untuk bisa masuk ke dalam. Oliver pun kemudian memperhatikan nih ada tempat scanning sidik jari yang ada di dekat pintu dan menyadari bahwa itu adalah fasilitas milik Justice League. Dia pun kemudian menyentuh papan scanning, mengidentifikasi dirinya sebagai anggota Justice League, yang kemudian pintu pun terbuka. Ketika akan memasuki ke dalam, dia menyuruh yang lain untuk tetap segera berada di luar. Nah, ketika dia berada di dalam sanctuary, dia menyadari kenapa dia dibutuhkan Amanda Waller untuk masuk ke dalam tempat itu. Jawabannya adalah karena yang bisa masuk ke dalam sana adalah tentu saja anggota dari Justice League. Nah, di saat dia menemukan sebuah komputer pusat yang mencoba untuk mencari file yang dimaksud, tiba-tiba Roy Harper datang dengan cara yang mengejutkannya. Roy itu langsung menyerangnya dan membuatnya percaya bahwa Green Arrow adalah hologram yang dihasilkan dari program Sanctuary. Oliver pun menolak untuk melawan serangan Roy Harper, yang akhirnya Roy Harper pun menyadari sepenuhnya ternyata itu adalah Oliver Queen yang asli. Yang ada di depannya itu adalah sosok yang nyata. Terlebih lagi di saat Oliver menyebutnya sebagai putranya. Mereka pun kemudian berpelukan. Oliver bertanya mengapa dia membantu Amanda Waller. Roy pun mengungkapkan ternyata Amanda Waller telah memasang perangkat teleportasi ke dalam dirinya dan menyandera Cheshire. Oliver pun kemudian mengatakan mereka akan menghentikan Waller, tapi pertama-tama mereka harus mendapatkan file-file itu karena dia berencana untuk mendapatkan kepercayaannya si Amanda Waller untuk dapat menjatuhkannya. Roy pun setuju, yang kemudian mereka pun tetap bekerja sama untuk menemukan file dari Sanctuary. Tetapi dia juga memberitahu si Oliver Queen bahwa sejak dia terjebak di dalam Sanctuary, program Sanctuary telah mengirimnya hologram orang-orang dari masa lalunya untuk menghentikannya, dan sekarang Oliver ada di tempat ini. Sistem telah diatur ulang untuk segera melawannya. Yang kemudian muncul nih hologram para pahlawan Justice League di zaman keemasan, muncul di depan mereka yang bersiap untuk melawan mereka berdua, dan cerita ini pun ya bersambung. Nah, itulah dia ulasan cerita video komik Green Arrow volume ke-7 untuk edisi yang ke-10. Semoga kalian menyukai cerita ini. Silahkan tulis komentar teman-teman ya di kolom komentar mengenai cerita ini, dan berikan pendapat teman-teman cerita komik DC mana yang akan kita bahas selanjutnya. Kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming. Sekali lagi yang belum subscribe, ayo dukung channel tercinta kita ini menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Bye.